Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di pintu masuk alam rahasia, sementara semua orang berteriak kaget dan diskusi yang serius pecah, Qin Changsheng benar-benar tanpa ekspresi. Dia duduk dalam kehampaan, pupil matanya sangat dalam. Namun, semua orang bisa merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah tombak logam diarahkan ke belakang, membuat tubuh seseorang menghasilkan lapisan merinding. Master sekte lainnya semua mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Sungai-sungai bintang berputar-putar di dalam pupil mereka, luas dan tak terbatas. Aura diam dan destruktif menyebar keluar, membuat para penonton ketakutan. Murid sekte kuno seperti apa dia? Ini agak terlalu tidak terkendali. Seorang wanita tua dengan pakaian perang emas berbicara. Dia adalah seorang luan emas. Saat dia duduk di sana, bahkan pupil matanya menjadi emas. Bahkan tokoh-tokoh berwibawa di sini merasakan gelombang mengaduk di dalam diri mereka, tetapi mereka tampak tenang seperti batu yang membatu. Orang bisa samar-samar melihat energi kacau meringkuk di sekitar tubuh mereka. Suasananya tidak bagus. Mungkinkah itu salah satu murid rahasia warisan kuno? Namun, jika dia adalah murid mereka, pasti ada semacam informasi. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak mengirim salam kepada para master di sini? Warisan itu membuat orang takut, tetapi masalah saat ini membuat mereka bingung. Terlepas dari siapa dia harus keluar pada akhirnya, kan, kata Zimeng. Dia kurus dan keriput, tampak sangat tidak jelas dalam kehampaan. Dia diam seperti batu. Ini adalah leluhur lama ras Hou. Suaranya sangat tenang, tetapi itu memberi orang lain perasaan hormat. Cukup jelas bahwa begitu orang-orang di alam rahasia keluar, semua orang akan ditanyai. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia adalah setan besar yang hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, tidak peduli siapa itu, mereka akan ketakutan. Esensi spiritual bawaan meledak dari mulut dan hidungnya. Matanya sangat dingin. Dia merasa ini adalah tantangan terhadap gengsinya, yang membutuhkan penjelasan. Para dewa yang dikirim klan Qin terbunuh, ini seperti tamparan keras dan jelas ke wajah, menghantam wajah semua orang dari Gunung Abadi dengan suara pak-pak. Terlepas dari siapa itu, selama mereka keluar dari alam rahasia, mereka akan diselidiki secara menyeluruh. Yang disebut Raja Iblis Muda ini tidak akan bisa kabur. Menggigit niat membunuh dingin meresapi udara. Semua orang berkeringat dingin. Seluruh dunia tampaknya menjadi lebih dingin. Ini adalah perwujudan dari perubahan suasana hati Dewa Surgawi Abadi. Dia merasakan gelombang kemarahan di dalam, merasa seperti ini adalah provokasi yang ditujukan padanya. Kerumunan semua mendiskusikan acara ini. Berita tentang hal ini pasti akan menyebar ke setiap provinsi. Raja Iblis Muda, Huang, nama ini pasti akan terdengar di setiap sekte besar. Di kedalaman alam rahasia, 9 gunung suci. Pertempuran besar berakhir, dan keadaan menjadi damai kembali. Semua orang kembali ke istana mereka yang sangat besar untuk memahami pengalaman dan memahami origin Sky Supreme Being yang tertinggal. Semua orang dari klan Qin mundur dari Gunung Suci ke-6. Dewa Iblis Agung duduk dan melanjutkan pemahamannya. Shi Hao berkeliaran, membuat makhluk-makhluk yang tinggal di belakang merasa agak bingung. Mereka semua berjaga-jaga. Shi Hao sudah memahami pengalaman dan wawasannya, jadi dia tidak perlu melanjutkan kultivasinya yang terisolasi. Energi ungu melonjak di gunung. Obat-obatan lama melepaskan aromanya. Shi Hao berjalan keluar dari aula istana dan menemukan mata air jernih yang memiliki esensi spiritual padat yang melayang-layang. Dia mulai menyiapkan makanan.
Dia memegang artefak magis tingkat dewa Bone Blade di tangannya. Gerakannya cepat dan efisien saat dia menguliti Purple Golden Truho dan menguras darahnya. Itu berkilau dan bersinar, bergolak dengan esensi spiritual. Setelah melihat adegan ini, beberapa orang melebarkan mata mereka karena terkejut. Apa yang dia lakukan? Surga, itu adalah bakat muda dari ras Purple Golden Truho. Itu disembelih begitu saja? Sepertinya dia memperlakukannya seperti binatang buas dan akan memakannya. Mata semua orang menjadi vertikal. Seberapa menakutkan ras Hou? Sosok generasi muda ras itu justru jatuh menjadi makanan. Gerakan Si Hao sangat cepat. Dia menguliti dan membersihkan dagingnya. Itu berkilau dan melepaskan cahaya warna-warni ungu. Energi keberuntungan melonjak. Ini adalah garis keturunan langsung paling murni dari garis keturunan ras Hou. Kualitas daging benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Gerakannya terampil saat dia membantai Hou sejati, hanya menyisakan 4 kaki Hou yang bersinar. Dia menempatkan potongan daging yang cemerlang ke dalam kuali tulang ungu, menambahkan sedikit pegas spiritual, dan kemudian mulai merebusnya. Ketika seseorang makan, ia harus makan dengan gembira. Aku juga tidak akan menyelamatkan yang lain. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, semua orang membuka mata mereka lagi, tampak seperti sedang melihat setan. Mereka melihatnya mencabuti bulu bangau berbulu merah, mengeluarkan darahnya, dan kemudian mencucinya hingga bersih di mata air spiritual. Surga, ini adalah dewa. Itu benar-benar jatuh sejauh ini. Semua orang menjadi terdiam. Para ahli istana iblis api diperlakukan seperti makanan, juga dimasak dengan lambat, menjadi makanan raja iblis muda. Itu adalah makhluk yang menyalakan api surgawinya, namun sekarang menjadi makanan untuk orang lain. Ekspresi sekelompok orang menjadi seaneh yang mereka bisa. Ini terlalu konyol. Aku belum mencoba dewa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pisau tulang di tangannya berputar, memotong sayap dan kaki bangau. Bagian lain dipecah dan dilemparkan ke dalam kuali tulang ungu juga. Dagingnya berkilau dengan cahaya. Barang bagus. Dia mulai memperbaiki api daunnya sendiri, perlahan-lahan memasak sepanci daging dan tulang yang bersinar. Seberapa kuatkah Si Hao? Di ranah ahli tertinggi, nyala api dao yang dia aktifkan sangat panas. Segera setelah itu, air dalam kuali mulai mendidih. Isinya menyembur dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan meletus dengan kecemerlangan. Bahkan ada jenis wewangian obat yang menggoda yang membuat seseorang ngiler dengan keinginan. Daging di kuali itu terlalu istimewa. Itu berkilau dan lembut. Itu sama sekali tidak seperti makanan dan lebih seperti harta langka karena memancarkan cahaya yang indah. Betapa harumnya! Si Hao sangat tergila-gila. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Bagi orang biasa, jika ini adalah daging abadi, 1 gigitan saja sudah cukup untuk memberikan umur panjang. Sementara itu, baginya, itu adalah obat daging yang luar biasa. Lagi pula, apa yang dia rebus adalah truhu berdarah murni dan seorang dewa. Jenis wewangian dan cahaya warna-warni yang cemerlang menyelimuti udara. Yang lain di sini tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Semua orang tahu bahwa efek dari kuali obat daging yang berharga ini sangat mengejutkan. Hanya dengan slow cooking kualitas daging bisa menjadi yang terbaik. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai membersihkan keempat kaki Hou, serta sayap Sparling Scarlet Fat-Haired Crane. Dia mendukung mereka di atas api untuk memanggangnya. Betapa harumnya! Mata Si Hao bersinar terang. Kaki Hou dan sayap burung bangau dipanggang sampai berwarna keemasan dan bersinar dengan minyak. Aroma obat yang kaya tercium di udara. Minyak jatuh ke dalam api,
mengeluarkan suara cici. Segera setelah itu, semua orang menjadi terdiam. Sebagai seorang kultivator, orang ini benar-benar membawa madu padanya. Dia mengoleskannya pada sayap bangau emas dan kaki Hou dengan terampil. Apakah ini benar-benar bakat yang luar biasa? Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, bukankah ini hanya seorang Fodi yang tidak berguna? Kakek, mari makan sambil mendiskusikan pengalaman dan wawasan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno. Shi Hao memanggil kakeknya. Oke. Dewa Iblis Agung menjawab dengan gembira. Dia sangat blak-blakan dan lugas. Dia bahkan mengeluarkan beberapa botol alkohol yang kuat. Dia melepaskan lubangnya, dan kemudian aroma anggur menyerang lubang hidung, membuat orang merasa mabuk. Ini terlalu hebat. Begitu banyak daging, begitu banyak alkohol, itu benar-benar hal yang menggembirakan. Shi Hao tertawa. Aroma di tempat ini terlalu kaya. Kuali tulangnya sudah mendidih, daging di dalamnya sudah empuk. Cahaya warna-warni terbang dengan kacau. Shi Hao langsung mengeluarkan sepotong untuk dicicipi. Itu sangat memuaskan. Aroma itu menyerang lubang hidungnya. Tambahkan sedikit lebih banyak bumbu, dan saya pikir rasanya akan lebih sempurna, cukup untuk membuat lidah seseorang meleleh. Shi Hao mengambil pohon anggur ilahi yang melepaskan cahaya keemasan. Ujung yang patah memiliki tetesan cairan keemasan yang membawa aroma manis. Itu adalah pohon anggur Dewa Matahari. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa mendapatkan teknik berharga dari ras tanaman ini. Simbol-simbol itu telah dihancurkan dengan sendirinya. Meskipun ras ini bukan tanaman obat, tetap saja tanaman langka yang memiliki spiritualitas tinggi. Karakteristik obat yang dimilikinya mungkin tidak lebih lemah dari obat suci. Dewa Iblis Agung berkomentar. Shi Hao tidak menahan diri. Dia melemparkan anggur ilahi emas ke dalam kuali, merebusnya bersama-sama. Semua orang menjadi terpana. Ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Siapa yang pernah makan seperti ini sebelumnya? Betapa kuatnya suatu rasan God Vine, namun digunakan sebagai bumbu, diperlakukan seperti ramuan obat. Baiklah, mari kita mulai. Kakek dan cucu dengan cepat menggerakkan mulut mereka, makan sepuasnya. Mereka masing-masing meraih sayap bangau yang dilumuri minyak, memakannya sampai mulut mereka dilumuri minyak. Kemudian, mereka meminum semangkuk besar anggur, terus-menerus mengeluarkan erangan kepuasan. Semua orang menjadi terdiam. Apakah ini masih perebutan kekuasaan dan eksplorasi di alam rahasia? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu menjadi pertemuan piknik. Kedua orang ini terlalu konyol. Kakek, cobalah daging rebusan. Setelah Sun God Vine ditambahkan, rasanya terlalu enak. Shi Hao memejamkan matanya, menikmati sisa rasa. Kemudian, dengan suara gudong, dia meminum seteguk besar anggur lagi. Semua pori-porinya memancar dengan esensi spiritual. Cahaya warna-warni melingkari tubuhnya. Itu karena kuali obat daging yang hebat ini benar-benar melengkapinya dengan terlalu banyak. Karakteristik obatnya terlalu kuat. Bagaimanapun, ada dewa di dalam, sebatang obat suci, serta truhu yang berdarah murni. Dewa Iblis Agung juga seperti ini. Setiap pori-pori tubuhnya memancar dengan cahaya warna-warni. Dia dikelilingi oleh simbol-simbol. Memakannya seperti ini sedikit boros. Mengapa kita tidak menambahkan beberapa obat spiritual dan memperbaiki tungku obat-obatan berharga ilahi? Kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi di alam rahasia, kata Shi Hao. Itu karena karakteristik obatnya terlalu kuat. Selama sedikit lebih banyak ramuan obat ditambahkan, itu pasti akan menjadi pot obat berharga yang langka. Bagus, begitulah seharusnya. Kakek 15 mengangguk. Segera setelah itu,
Shi Hao melemparkan obat-obatan spiritual ke dalam kuali satu demi satu. Hal-hal seperti ginseng emas, lotus giok merah, dan jamur emas ungu semuanya dilemparkan ke dalam kuali dan disempurnakan bersama. Aroma obat berkilau, dan cahaya warna-warni mengalir ke langit. Adegan itu sangat mengejutkan. Pasangan kakek dan cucu meminum alkohol yang kuat sambil memakan daging dewa. Mereka juga menikmati sup obat. Tempat ini segera ditutupi oleh pancaran sinar suci, serta disertai dengan aroma dan simbol. Itu sangat menakutkan. Sementara itu, mereka juga mempelajari pengalaman dan wawasan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi kuno. Semua orang mengedipkan mata. Apakah mereka benar-benar tidak takut dengan konsekuensi dengan melakukan ini? Ada terlalu banyak zat ilahi. Tentu saja, semakin banyak orang yang merasa iri. Ini terlalu banyak pemborosan dan tidak masuk akal. Orang normal mana yang berani melakukan ini? Di kaki Gunung Suci tiba seekor kelinci seukuran telapak tangan. Itu sepenuhnya putih salju dan berkilau. Matanya merah seperti batu permata. Hidungnya bergerak, mencium aroma obat-obatan dan mendaki gunung. Ketika melihat obat-obatan berharga di kuali, serta batang pohon anggur dewa matahari itu, matanya yang berapi-api segera melebar. Begitu banyak hal baik. Bagaimana Anda bisa memasak obat-obatan suci? Itu harus dimakan mentah. Itu sangat marah, menatap dengan mata melebar. Kemudian, ia melihat daging di dalam kuali. Itu segera melompat, dan kemudian terus mundur. Ia menepuk perut kecilnya sendiri dan berkata, terlalu menakutkan, monster pemakan daging. Kelinci kecil, kamu datang juga? Apakah Anda ingin mencicipi anggur dewa matahari? Shi Hao secara alami menyadarinya. Dia mulai menggodanya. Lunar Jade Rabbit sangat marah. Itu benar-benar ingin memakan anggur ilahi emas itu, karena sesuatu seperti itu sangat berguna untuknya. Namun, itu sudah disempurnakan dengan daging, membuatnya terasa bertentangan. Ayo, rasakan. Kenapa aku menginginkan sesuatu seperti itu? Ini barang bagus. Anda adalah Lunar Jade Rabbit dan harus mengisi kembali beberapa esensi matahari. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Shi Hao berkata sambil tertawa. Kelinci kecil itu bingung. Cobalah, saya jamin Anda akan maju pesat dalam dao Anda. Shi Hao membimbingnya dengan sabar dan sistematis. Saya vegetarian. 1 jam kemudian, kelinci kecil seputih salju menatap dengan matanya yang besar, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Itu memiliki rasa, dan kemudian segera menjadi terpana. Bagaimana itu? Shi Hao bertanya. Rasanya sangat aneh. Kelinci giok putih salju bergumam. Seperti itulah rasanya. Coba lagi. Shi Hao tertawa. Dia memberinya beberapa cairan anggur emas yang digulung. Rasanya tidak buruk, hanya sedikit aneh. Setelah berbicara sampai titik ini, mata kelinci kecil itu melebar. Ia melihat ada bekas darah di daun emas, dan ia sudah memakan sebagian besar. Ah, aku akan membunuhmu. Kelinci kecil itu berteriak. Matanya benar-benar merah. Beri aku istirahat. Andalah yang rela memakannya. Bukankah rasanya enak barusan? Shi Hao tertawa keras. Surga, aku makan daging. Astaga, aku makan daging, mata kelinci kecil itu benar-benar merah. Itu berteriak sambil melompat kemana-mana, terus mengulangi kata-kata itu. Namun, yang membuat orang lain terdiam adalah bahwa 2 jam kemudian, seekor kelinci yang benar-benar mabuk bersendawa karena mabuk sambil memeluk toples anggur, memperebutkan daging dengan Shi Hao dan kakeknya. Ah iya, dagingnya benar-benar enak. Sangat harum. Kelinci itu sedang makan daging. Sudah selesai,
kelinci kecil yang murni, jatuh ke dalam kebejatan begitu saja. Ada seseorang yang memegang sisi kepalanya saat dia berbicara. Biarkan saja. Apakah Anda tahu siapa itu? Lunar Jade Rabbit, individu yang sangat kuat. Anda harus berhenti bersimpati secara acak dengannya. Bahkan Shihao dan Dewa Iblis Agung tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya ingin sedikit menggoda kelinci, tetapi pada akhirnya, orang ini benar-benar mabuk dan berkelahi dengan mereka untuk mendapatkan daging. Untungnya, True Hou dan Dewa sudah cukup untuk mereka semua makan setelah dimasak bersama. Ini adalah adegan yang cukup menarik. Kelinci kecil itu pemabuk gila, melompat-lompat dengan gila, hampir jatuh ke dalam kuali dan dimasak bersama dengan yang lainnya. Pada akhirnya, Shihao tidak memperhatikannya. Setelah dia makan cukup banyak obat yang berharga, dia menutup matanya dan mulai merekonstruksi alam pengaturan formasinya. Seluruh tubuhnya bersinar. Sementara itu, Dewa Iblis Agung juga seperti ini, menyempurnakan kekuatan obat untuk berkultivasi lagi. Mereka tidak takut akan serangan musuh, karena mereka bisa bangun kapan saja. Saat itu, demi mengalahkan 7 dewa, dia makan sedikit pil kelahiran kembali, menerobos dari alam pengaturan formasi ke alam ahli tertinggi. Dia selalu ingin merekonstruksinya, membuat dunia ini lebih stabil. Setelah kebangkitannya, dia selalu memoles dan meneliti, dan telah lama memahami semua misteri mendalam dari alam ini. Dia sekarang merekonstruksinya. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan mengikuti secara alami. Itu berjalan sangat lancar. Di alam ukiran, dia mengukir teks tulang True Primordial Record ke dalam dagingnya. Ketika datang ke alam pengaturan formasi, dia mengukir 10.000 diagram roh ke dalam tubuhnya satu demi satu, menggunakannya untuk mencocokkan alam ini. Sementara itu, ada wawasannya sendiri dan hal-hal lain yang terukir di sini juga. Tidak mungkin dia meninggalkan teknik kunpeng dan simbol reinkarnasi. Dia menampilkannya satu demi satu, menggabungkannya dengan daging dan tulangnya satu demi satu. Ini sangat mengejutkan. Cao Yusheng kecil yang gemuk memiliki formasi pembunuhan ketiga dari alam yang lebih tinggi, mengukir ini di dagingnya. Kekuatannya tidak terbatas. Shihao merasa bahwa dengan mengukir diagram 10.000 roh, bersama dengan catatan primordial sejati dari sebelumnya, dari perspektif jangka panjang, seharusnya tidak ada yang lebih rendah, bahkan mungkin bisa mengubah yang busuk menjadi ajaib. Tentu saja, setelah memasuki alam pakar tertinggi dan alam api ilahi, dia masih harus terus mengukir formasi di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, jika dia bisa mendapatkan formasi pembunuhan yang muncul dengan terbukanya surga, belum terlambat untuk mengukirnya. Hong! Akhirnya, semua usaha Shihao membuahkan hasil. Semua alam kultivasi besar yang telah dia kembangkan sebelumnya sepenuhnya direkonstruksi. Mereka sepenuhnya disempurnakan. Adapun ranah ahli tertinggi, karena dia baru saja memasukinya, dia bisa maju selangkah demi selangkah. Dalam suara pipak, tubuhnya bersinar cemerlang. Seluruh keberadaannya cerah dan sempurna, menjadi lebih seperti dunia lain dan abadi. Namun, setiap kali dia membuka dan menutup matanya, akan ada cahaya ilahi yang meletus, dan aura yang kuat akan merembes keluar. Dia seperti abadi sejati, tetapi juga seperti dewa iblis. Ini adalah aura yang kuat dan misterius, yang bahkan semakin kuat, membuatnya tampak semakin dalam. Kakek 15 sudah lama terbangun. Dia membuka matanya. Keduanya sama-sama tertawa. Kelinci kecil itu mabuk, tergeletak telentang saat berbaring di tanah. Menekan tubuhnya adalah toples anggur. Posisinya saat ini benar-benar tidak banyak membantu citranya, mabuk ke tingkat yang agak tidak sedap dipandang. Kelinci ini cukup untuk menghaluskan semangkuk sup. Shihao tertawa dan berkata. Ketika mendengar kalimat ini,
kelinci kecil menjadi waspada. Dengan suara gulu, ia duduk, mata merahnya menatap mereka. Kemudian, Dewa Iblis Agung memilah-milah wawasan Origin Sky Supreme Being yang tertinggal. Waktu berlalu dengan cepat. 2 hari kemudian, 9 gunung suci bersinar, dan suara yang nyaring terdengar. Banyak orang menghilang dari tempat ini. 5 hari waktu disediakan secara total, memungkinkan semua orang untuk memahaminya. Orang-orang yang cocok diangkut ke istana tertinggi. Seseorang berseru kaget. Kebanyakan orang tertinggal di tempat asalnya. Secara komparatif, hanya beberapa orang yang lulus ujian dan memasuki istana tertinggi. Dari Gunung Suci ke-6, Shihao, kakek 15, dan kelinci kecil berhasil. Mereka diangkut ke sebuah istana kuno yang memiliki energi kacau yang berputar-putar. Begitu mereka masuk, Shihao terguncang. Kertas emas di dadanya bersinar, dan kilat muncul, mengguncangnya sampai tubuhnya mati rasa. Seperti yang diharapkan, segmen bawah misteri ada di sini. Ini jelas merupakan metode terlarang yang tak tertandingi. Dia sudah bisa membuat spekulasi ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.